selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kesehatan Anda semua? Semua dalam keadaan sehat-sehat, bukan? Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tidak lama sesudah pengakuan Petrus yang menyebut Yesus sebagai Al-Masih, Mesias, Putra Allah, Yesus justru mengumumkan penderitaan yang akan menimpa dirinya. Tentu saja Petrus tidak bisa menerimanya. Bagaimana mungkin Putra Allah kok menderita? Petrus menolak. Terjadilah ketegangan. Kita baca dalam bacaan pertama juga, Bapak Ibu. Pengalaman yang sangat menegangkan dalam diri Yeremia, di mana dia begitu mengagungkan Tuhan Allah, menjadikan firman Allah pegangan dalam hidupnya, dan yakin akan kemahakuasaan Tuhan. Kini, karena firman Tuhan, dia menjadi celaan dan cemoohan sepanjang hari. Karena firman Tuhan, dia mengalami penderitaan dalam hidupnya. Mengerikan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Petrus adalah orang yang pertama di antara para murid yang secara terbuka mengungkapkan kemuliaan Yesus. Petrus berkata, Allah menjagamu, penderitaan tidak akan terjadi padamu. Petrus tidak bisa menerima Kristus harus menderita. Petrus tidak menerima. Sebaliknya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi Yesus penderitaan perlu dan harus terjadi, karena tidak ada artinya memperoleh kemenangan tanpa suatu perjuangan. Yang jahat harus dilawan. Dosa dan kematian harus dilawan. Inilah yang dapat membuka jalan hidup. Kata Yesus kepada Petrus, Petrus, engkau sungguh penghalang jalan keselamatan. Pikiranmu tidak sejalan dengan pikiran Allah. Lalu Yesus memberi pengajaran kepada semua yang menjadi murid-muridnya, yakni orang harus menyangkal diri, memikul salibnya, lalu mengikuti Yesus. Setiap orang Kristiani harus melawan kejahatan dosa dan kematian untuk mengikuti Yesus. Amin. Amin. Kemudian Bapak Ibu, Yesus menjelaskan, barang siapa yang ingin menyelamatkan dirinya, ia akan kehilangan. Yang berani kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan menyelamatkannya. Bukankah kita diciptakan untuk kepenuhan hidup? Untuk kebaikan? Dan kita diciptakan untuk mencintai. Dan Allah adalah kasih. Maka Allah menciptakan kita supaya kita ikut ambil bagian pada kasih-Nya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Injil penuh dengan tuntutan, namun juga seringkali berlawanan, bertentangan
untuk menyelamatkan hidup. Harus dimulai dengan kehilangan hidup. Nah, Santo Paulus dalam bacaan kedua mengajak kita untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup yang berkenan bagi Allah. Persembahan merupakan sebuah realitas positif. Mari kita merubah hati kita, merubah roh kita. Supaya apa? Supaya kita dapat menerima kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, setiap kemajuan dalam kasih, perkembangan dalam kasih, memberikan kepada kita kegembiraan yang mendalam, kegembiraan yang sungguh-sungguh, kegembiraan ilahi. Amin. Amin. Untuk itu mari kita camkan. Mari kita camkan, mari kita renungkan firman Tuhan dalam hati kita. Selamat menyiapkan diri. Tuhan menyertai Anda semua. Tuhan membimbing, Tuhan meneguhkan, Tuhan menyelamatkan. Semoga permenungan ini sungguh-sungguh menjadi persiapan bagi kita untuk memasuki liturgi minggu ke-22 ini. Saya, Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Pastor Paroki Kesatrian Malang. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih.